Dan syaratnya dia bisa ini tadi yang saya bilang ya, tadi otak tuh kalau bayi baru lahir tuh begini. Begitu dia dikasih rangsangan-rangsangan yang baik ya, kayak disusui, tadi saya bilang ya rangsangan panca indera itu paling mancep deh di otak anak ya. Kemudian mungkin dimasa sebaiknya ya, disentuh di awal-awal ya, diajak ngobrol ya, walaupun dia kayak nggak ngerti gitu, cuman senyum-senyum doang ya. Itu sebetulnya dia otak mendapat rangsangan yang membuat dia seperti ini. Tapi kalau dia udah umur lebih besar, misalnya ya, saya seringkali kalau bicara parenting pada MPASI, disuapin kan 6 bulan, oh nggak apa-apa. 8 bulan bayinya pengen ngerebut, nggak dikasih karena nanti nggak habis, kotor gitu kan. Jadi artinya kita batasin keinginan dia, padahal itu penting untuk proses ini. Ya kalau kita bicara lebih jauh, semua aktivitas yang kita kerjakan pada bayi yang tadinya dia pasif, diem aja, itu harus dikerjakan oleh dia. Dari yang sederhana, mandi misalnya. Kalau ibu bilang, yuk kita angkat kakinya, bayi kan nggak ngerti kan. Kita angkat kakinya. Kita angkat tangannya. Coba ibu lihat nanti umur 6 bulan. Ngomong sama dia, angkat kaki bayinya, dia angkat sendiri. Pasti. Kerjakan. Ya, dia itu kayak nggak ngerti. Tapi kalau ibu lakukan dengan repetisi, terus menerus, otak itu berkembangnya dengan repetisi. Apa saja yang ibu mau dia kerjakan, lakukan dengan repetisi untuk segala hal aktivitas yang kita mau, itu pasti dia akan lakukan. Ya, itu prinsipnya otak berkembang. Ya, oke, slide mas, silakan. Nah, ini yang terjadi di otak. Ini sangat teknis, tapi yang kita mau tekankan adalah kalau ada rangsangan, apa saja ya, kayak misalnya dia ngambil sesuatu, atau dia merayap, atau dia ngambil-ngambil barang, itu adalah rangsangan. Itu diproses di otak. Ya, ini diproses itu nanti menjadi sumber atau sesuatu keterampilan atau kecerdasan yang nanti akan keluar dari saat waktunya. Saya kasih contoh lagi yang mudah ya. Saya punya orang tua yang bapaknya itu kecilnya di Australia. Jadi orang tua si bayi ini kecilnya di Australia. Dia melahirkan, dia menikah di sini dan punya bayi. Bapaknya itu terampil sekali dalam segala hal. Dari rumah sakit kita udah lihat, wah terampil banget tangannya. Nah sudah mau pulang kan, udah santai dia ya, udah bayinya udah pinter nyusu, udah ini ya. Saya tanya sama bapaknya, Pak, dulu kecilnya di mana? Saya tanya begitu karena saya lihat kok terampil banget gitu ya. Istrinya itu cuma di tempat tidur, bapaknya yang ngerjain semua. Saya di Australia dong, gitu dia bilang ya. Oh pantes Pak ya, Bapak dari kecil semuanya sendiri ya. Iya semua sendiri. Jadi artinya saat dia kecil, tangannya itu sangat terlatih, otaknya sangat terpakai. Kalau kamu nggak ngambil makanan, ya kamu nggak dapat makanan. Sehingga menjadi orang dewasa yang terampil. Itu nggak bisa dipelajari saat udah gede, waktu kecil. Gitu ya, jadi saat otak itu berkembang dengan baik. Ini hanya itu, kesimpulannya itu, biar mudah. Slide mas, silahkan. Nah ini ya, ini menjelaskan kenapa harus bergerak. Saya seringkali kalau nggak mau makan, outdoor activity. Kalau susah konsentrasi pada anak yang lebih besar ya, saya punya pasien-pasien yang umur 5-6 tahun kayaknya pecicilan banget, udah loncat sana loncat sini, nggak mau makan, nggak mau apa. Pesan saya cuma satu, main di luar banyak, suruh berenang, suruh apa, ngepel suruh, cuci mobil suruh. Karena sebetulnya yang kita rangsang ini bagian-bagian otak ini. Ya, jadi di otak itu ya kalau kita lihat yang paling pertama kita lihat, bayi itu kan umur 1 bulan itu udah begini kan? Itu otaknya juga ada, pusat tangan. Ya, pusat kaki, kakinya ke atas gitu ya. Jadi sebetulnya jangan lagi nggak boleh. Cuma jangan itu aja mainnya. Udah 7-8 bulan tetap aja begini. Artinya dia kurang mendapat rangsangan. Rangsangannya apa? Nanti Bu Meke akan menjelaskan banyak. Tapi otak itu bekerjanya kalau dia tangan masuk ke mulut atau tangan kayak jambak, dia dapat sensasi otaknya. Ya, dia dapat pengalaman itu yang paling dini. Nanti tentu saja ada kegiatan-kegiatan yang lebih kompleks. Ya, slide mas, silakan. Ini saya sedikit saja menjelaskan supaya paham sedikit ya. Slide mas, silakan. Ini memang teknis tapi kenapa anak itu harus bergerak? Tadi bahwa belahan otak itu ada kanan dan kiri. Ya,
Dimana nggak ujuk-ujuk tiba-tiba anak itu pinter nyanyi, itu enggak. Tetapi otak anak di awal, di bayi, yang berkembang duluan itu adalah otak main, otak kanan. Karena itu seringkali kita lihat bayi spontan, kalau disuruh dada atau salim, kiri dulu dia. Pasti kiri dulu. Dia belum tentu kidal. Atau bukan berarti kidal. Saya malah belum pernah bayi umur 9 bulan tuh, kanan itu saya belum pernah lihat. Kecuali ibunya begini-beginiin. Ya, jadi biarkan dia berkembang walaupun bukan itu saja. Ya, kedua otak ini tetap harus dirangsang. Ya, slide Mas silahkan. Ini saya mau kasih slide video sedikit ya. Ini anak umur namanya Alula. Umurnya belum 2 tahun. Boleh diklik. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapagin toko taimu tabe dapan. Ku tenang, amat tenang. Bangun pagi-pagi tunggu tenang. Ibunya itu senang nyanyi. Dia nyanyi terus ya, sering nyanyi ya, tanpa dia sadari. Dia nggak melakukan itu untuk bayinya, tanpa dia sadari karena dia senang nyanyi. Ya, coba slide lagi sebelumnya Mas, sebelumnya yang otak. Nah ini slide ya, nggak ini. Nah ini kalau dilihat otak kanan yang berkembang itu salah satunya adalah musical ability, salah satunya. Jadi saya kayak terjawab gini, kok bisa ya ada bayi yang pinter nyanyi, ada bayi yang nggak suka nyanyi gitu ya. Tapi kalau kita lihat belahan otak, salah satunya di otak kanan itu sangat sensitif terhadap musik. Dan seni itu adalah makanan jiwa. Jadi walaupun motorik kasar penting, motorik halus penting, tapi jiwa tetap harus diberikan stimulasi. Itu adalah salah satu inspirasi. Slide Mas, silakan lanjut lagi. Ini yang kedua, slide Mas, yang satu. Yang tadi Mas, video. Nah, ini diklik nih. Ini anaknya Sarwendah, semua tahu ya. Sayang dia nggak datang, tapi dia adalah salah satu inspirasi saya. Karena dia bagus banget ngerawat anaknya. Apa itu? Kecil. Pak? Coy. Pakcoy. Oke, Alia yang ambil. Wah, hebat banget. Bunda yang gede ya. Terus dirapiin deh. Dibersihin deh. Ya. Keras ya? Bisa nggak? Ini flower. Oh, itu flower. Ini flower. Dah, taruh, ini udah penuh ini. Oke. Ya, jadi ini nggak ujuk-ujuk dia dapatkan hari seperti ini, pasti. Anak ini sekarang udah umur 3 tahun, bisa cuci piring. Ya, jadi artinya itu keterampilan kan sekarang. Nggak ujuk-ujuk dia dapet. Pasti ada proses yang dilalui di saat usia dini. Jadi kalau ibu mau anak itu makan sendiri, bisa buka sepatu sendiri, bisa nyanyi, bisa ngomongnya etes gitu ya. Dari sekarang kerjakan ya. Rangsang dengan segala sesuatu yang basicnya 2 cuman. Anak itu bergerak dan berinteraksi. Ajak ngobrol, dongengin, ajak nyanyi. Ya, interaksi. Itu gadget, itu dua-duanya hilang. Saya juga lihat di kamar praktek. Bayi yang udah pinter bolak-balik nih, 3 bulan udah bolak-balik, datang 5 bulan, kok jadi diem? Saya selalu tembak langsung orang tua, ini dikasih gadget ya? Dikasih TV ya? Dan rata-rata jawabannya iya. Saya bilang, ibu hilangkan 2 minggu, datang lagi ke sini. Dan itu memang hilang, jadi dia jadi balik lagi. Karena apa? Otaknya itu tadi lintasannya udah mengsle karena dia ke dokter anak tiap bulan, hilangin. Makanya saya kadang-kadang dibilang dokter anak galak. Tapi karena saya punya tanggung jawab dan ibu-ibu tidak sadar
melakukan itu. Ya, saya tahu pasti tidak sadar, mana ada sih orang tua yang sadar bikin anaknya jelek, itu enggak. Pasti ya. Jadi coba singkirkan, lakukan stimulasi, ajak ngobrol anaknya dalam ngapain aja, mandi kek, netein kek, mijet kek, ajak ngobrol, terus latih. Hilang dia, gitu ya. Apalagi kalau di bawah-bawah setahun itu gampang banget. Ya, gampang sekali. Pokoknya hilangin aja, bergerak dan berinteraksi. Ya, jangan banyak digendong, taruh aja dia. Tapi jangan nangis. Ya, kalau nangis juga dia trauma. Tadi kan prinsipnya dia harus siap menerima rangsangan. Kalau nangis, ngantuk, sedih, ngambek, nggak siap dia. Harus dibikin seneng. Tapi Bu Mega yang banyak nih ya. Slide Mas, silakan, ini mungkin udah beberapa slide terakhir. Ini adalah tonggak perkembangan. Mungkin nggak kelihatan di sini, tapi di buku ada, tapi ini hanya untuk highlight saja. Kalau 1 bulan bisa ngapain, kalau nggak bisa rangsang, 2 bulan, 3 bulan ya, nanti Bu Mega juga banyak. Slide Mas, silakan. Nah, ini saya mau meng-highlight ini. Seringkali ibu-ibu tuh kayak ada ya, tapi otaknya nggak di anak, di mana-mana. Lihat aja ini gambar ini. Fisiknya hadir, tapi nggak ada kontak emosi. Banyak yang senyum ya. Biasanya eyang-eyang yang sering banget komplain ke saya. Begitu saya bilang, kalau nyusu jangan pakai handphone. Neneknya bilang, tuh kan. Ya, sering gitu. Ya, jadi Bu, kehadiran ibu, pelukan ibu itu kalau nggak diisi emosi, nggak kerasa juga di anak. Lama-lama dia jadi cuek. Anak itu nggak pernah salah. Yang salah pasti orang-orang di sekitarnya. Sadarilah itu ya. Slide Mas, silahkan. Nah ini biasanya ya, pokoknya kalau lagi, ini sering ya kalau kita lihat di restoran, nanti mulai malam nanti kalau malam minggu besok ke restoran, coba lihat. Apa yang dilakukan orang tua kalau bawa anak. Di meja restoran sedang menunggu makanan, coba lihat aja. Ya, sering kali anaknya ada sama suster ya, dikasih tab, ngasih makan, ibu bapaknya juga asik. Sering ya, tuh ya Mira anggukannya udah keras banget, karena dia udah komit, no gadget. Ya, dan ini harus disadari karena otak itu prinsipnya ini. Mau dipakai atau hilang. Kamu mau pakai kesempatannya atau hilang dia? Use it or lose it. Memang itu prinsipnya, dia nggak bisa nunggu. Pakai sekarang, karena otak bayi itu kritis perkembangannya ya di 1-2 tahun pertama. Kalau kita bisa melakukan mengoptimalkan otak sejak bayi, itu pasti bagus, pasti saya guarantee ya. Oke, slide Mas. Jadi otak yang masih berkembang ini sangat sensitif. Mudah-mudahan setelah ini ibu sendiri berjanji pada diri sendiri, karena nggak ada yang bisa ngelarang ibu ya. Kadang-kadang orang tuanya aja udah susah, eyangnya itu udah susah. Ya, ibu sendiri yang harus berjanji bahwa ibu sedang memeluk bayi yang otaknya sedang berkembang ya. Mungkin ini yang terakhir, slide Mas. Nah, ini cara detoksifikasi gadget ya. Jadi ibu atur waktunya. Kapan begitu anak melek itu, kalau bisa TV, handphone tuh singkirin. Kalau pergi sama anak tuh jangan bawa handphone deh, sudah. Ya, udah jangan bawa handphone. Kalau pergi bersama bayi atau anak. Ya, memang waktunya mereka. Kalau ibu mau bawa handphone berarti ibu nggak usah bawa anak gitu, kebalikannya. Lebih bagus. Kalau anak-anak yang otistik ini jelas banget kita PR-nya nomor 1 ini. Kalau udah otistik dia, kalau ibunya nggak bisa begini, anaknya pasti susah berkembangnya. Susah dia mencari perkembangan yang sesuai lintasannya. Ya, jadi atur waktu, kemudian kalau punya wifi di rumah matikan saja. Ya, kemudian salah satu juga hari ini tidak hadir ya, Cynthia Lamosu itu lahir 32 minggu bayinya. Ya, harusnya secara teori jelek, harusnya. Karena otak bayi baru selesai 37 minggu. Tapi karena kita dikasih tahu bahwa ini faktor resiko gangguan perkembangannya tinggi. Sekarang ibu lihat bayinya, 2 anaknya. Apalagi yang anak yang kecil yang 1,2 lahir itu harusnya jelek. Tapi dia komit setiap. Jadi bayi itu ya paling bagus kita menstimulasi itu kalau baru bangun. Baru bangun dia seger-segernya tuh itu. Cuman jangan bangunnya jam 11 malam, bangun terus ibu stimulasi. Itu waktunya tidur. Gitu ya. Komit aja, tentukan waktunya, ibu yang paling tahu, anaknya tuh paling cerah
jam berapa, tentukan. Nggak lama-lama, 5 menit juga lama buat bayi. Nggak perlu berjam-jam kok. Dan berlatih bermain itu akan membuat ibu terampil. Ya, saya rasa ini yang terakhir. Terima kasih ya. Mudah-mudahan nanti Bu Meike bisa memberikan banyak sekali pengetahuan tentang bermain.